Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak, Ibu dosen, tim asisten dosen, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rebecca Alma dengan NPM 21066530060. Di sini saya dari kelas SISDMA akan menjelaskan mengenai Lab 3 SISDM, yaitu struktur organisasi dan job deskripsi. Mengenai langkah-langkahnya sudah tertera dalam medium saya, yaitu Rebecca Alma. Kalian bisa mencarinya di Medium. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Yang paling pertama yaitu instalasi modul Extra HR Organisasional Chart 1. Ini seperti tahapan-tahapan di lab-lab sebelumnya. Pastikan kalian mendownload untuk version yang 16.0 seperti yang di sini tertera ya. Terus setelah di-download, seperti biasa kita ekstrak filenya di tempat file instalasi Udo SOL dengan Docker sebelumnya. Di sini saya sudah punya file add-on, di mana ada modul-modul instalasi dari lab 1, 2, dan juga 3. Yang terbaru di sini bisa terlihat ya. Lalu setelah itu, seperti biasa, kita ke IDE masing-masing. Di sini saya menggunakan VS Code. Lalu kita tambahkan potongan kode seperti tertera di sini. Lalu ditambahkan ke file manifest di sini. Jangan lupa sebelumnya dikasih koma. Lalu yang terakhir di sini HR organizational chart. Terus setelah itu kita akses lokal Udo SOL sesuai dengan ketentuan port masing-masing, di mana saya itu biasanya menggunakan 8069. Seperti itu. Selanjutnya kita buka apps, lalu kita jangan lupa untuk mengupdate di update app list di navigation bar. Uh, terus klik update. Terus setelah itu kita cari kata kuncinya yaitu chart dan kita install dan activate seperti tertera di gambar di sini. Saya sudah teractivate, akan tertulis install. Nah, setelah diaktifasi, kita bisa buka submenu dari employee. Itu kita bisa buka organizational chart. Di sini kita belum bisa lihat gambarannya karena itu merupakan step akhir ketika sudah jadi semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam skenario employee PT kita. Jadi kita harus membuat sebuah company bernama PT kita. Nah, ini bisa dilihat dari fitur setting. Lalu kita pilih company yang saat ini digunakan sebagai perusahaan dari user. Terus kita edit dengan field yang ditentukan datanya dari soal, yaitu PT kita, Jalan Pisang 100, Depok, Jawa Barat. Lalu kita isi fieldnya ya di sini dari address, terus kita ada city, state, dan juga country. Terus kita jangan lupa untuk set currency-nya ID. Terus kalau sudah kita bisa save di sini seharusnya ada icon uh, awan atau cloud kecil. Terus setelah itu kita beberapa langkah ke depan akan membuat user dan employee. Nah, untuk di sini kita membuat secara manual dulu. Untuk langkahnya kita bisa ke halaman setting, lalu pilih manage user, terus kita klik tombol new yang ada di pojok kiri atas, lalu kita isikan data user seperti name dan email address di gambar di bawah. Nah, ini sesuai dengan sheets yang dikasih dari soal di mana saya mendapatkan nama Rasya dengan email address-nya rasya@gmail.com. Terus setelah usernya udah dibuat, itu bakalan em, terbuat otomatis sebagai employee. Terus kita perlu melengkapi data employee-nya seperti department, terus work mobile, work phone, eh, job position. Terus dengan step di atas ini, kita tuh sekaligus membuat data department dan job position dengan mengisi field-nya karena belum tertera sebelumnya. Jadi kita secara manual juga membuat em, department dan job position seperti itu di form create employee. Terus hasil pembuatan secara manual sebagai berikut ya. Hasil tadi saya isi field employee di sini, departemen production karena Rasya yang saya punya itu emang production, terus job position, lalu user tampilannya seperti ini dan employee seperti ini.
Nah, perlu digarisbawahi bahwa data employee yang kita lengkapi sudah terhubung secara otomatis dengan data user yang sebelumnya kita buat. Di sini kita bisa lihat related usernya terhubung dengan Rasya. Terus selanjutnya kita masuk ke skenario import masuk data PT kita. Ini otomatis yang tadi sebelumnya manual gitu ya. Makanya kita harus pastikan bahwa sebelum membuat data secara otomatis ini, kita uh, perlu menghapus data atau row department, job position, user, dan employee yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Kenapa harus otomatis? Karena ini penting kalau misalnya seperti contoh PT kita punya jumlah pegawai yang cukup banyak. Jadi proses import masuk data menjadi metode yang lebih efisien dalam segi waktu, lalu juga struktur segala macamnya. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam departemen. Jadi di sini step pertama kita buka modul employee, terus kita pilih department, terus kita klik tombol favorite di sini. Nanti akan drop down, terus kita klik import records. Terus setelah itu kita bisa upload file department yang sudah kita unduh sebelumnya. Jadi ada beberapa file yang bisa kita unduh dalam bentuk sheets ataupun CSV. Terus setelah itu kita upload, terus kita tes terlebih dahulu sebelum diimport. Nah, di sini ada warning, kita ikutin aja, kita setting hingga benar, lalu setelah sudah benar uh, kita import setelah ada keterangan ataupun confirmation message kalau everything seems valid. Terus kalau udah diimport tampilannya seperti berikut, lalu masuk ke job position, ulangin langkah yang sama, kita buka modul employee, terus ke job position, import records, terus kita upload. Sebelum diimport, pastikan dites dan harus ada pesan konfirmasi everything seems valid. Seperti itu, lalu tampilannya seperti berikut. Untuk user juga melakukan hal yang sama, kita manage user, lalu kita favorite dan import records, kita upload sebelum diimport dan lupa dites. Ketika ada keterangan everything seems valid, maka kita import dan tampilannya sebagai berikut. Lalu untuk employee, kita melakukan hal yang sama. Terus setelah itu kita bisa import setelah ada keterangan everything seems valid. Terus berikut tampilan sesudah diimport untuk employee. Terus kita masuk ke skenario hierarki organisasi PT kita. Jadi setelah berhasil ke memasukkan data karyawan, langkah berikutnya kita harus menyusun hierarki organisasi perusahaan. Terus langkah-langkahnya seperti berikut. Kita harus duplicate database ataupun membuat database baru dengan cara duplikasi. Formatnya adalah npm underscore org-chart. Nah, di sini kita sudah buat, jadi database saya sebelum itu yang saya pakai yang ini, yang pertama, lalu kita duplicate dengan nama npm dan organisasi chart. Terus setelah itu, setelah terbuat, kita masuk ke database yang sudah kita duplikasi tersebut. Lalu login employee dengan email dan password yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita bisa buka ataupun cari melalui sheets yang sudah ditentukan oleh ketentuan soal, di mana milik saya adalah Rasya. Maka saya login dengan email rasya.gmail.com dan passwordnya adalah A, sesuai dengan sheetsnya. Terus setelah itu kita bisa lihat di sini usernya kanan atas terlihat nama Rasya, yang artinya sudah berhasil masuk. Terus setelah masuk, kita harus pastikan bahwa data employee hanya ada sesuai divisi masing-masing. Karena saya mendapatkan Rasya, di mana Rasya merupakan divisi production, maka selain dari production seperti sales, terus mungkin HR, dan yang lainnya, itu harus dihapus. Lalu sisakan yang production saja, seperti ini tampilannya ketika yang non-production sudah dihapus dan meninggalkan production saja. Terus setelah itu kita perlu menetapkan atasan dan bawahan setiap kolom employee. Saya ambil satu contoh di mana Rahi ini memiliki atasan yaitu Rasya. Seperti itu. Di sini ada contoh organization chart-nya. Terus ada keterangan saya menetapkan Rasya sebagai manajer dari Rahi dengan mengisikan field manager yang ada di profil Rahi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu dilakukan dengan semua employee yang ada.
Nah, kecuali pada Really, karena Really ini merupakan hierarki tertinggi. Jadi si Really ini saya isi fieldnya sebagai coach. Nah, nanti kalau misalnya udah di assign semuanya, maka akan seperti ini ya bentuk listnya. Ada nama-namanya, atasannya siapa, seperti itu. Terus kalau udah, maka kita bisa buka menu employee, terus kita bisa ke organization chart. Lalu berikut adalah gambaran organizational chart PT kita untuk departemen saya, yaitu production. Seperti ini. Ada 3 tingkat. Yep, atau bahkan 4. Nah, setelah itu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bisa dilihat dalam medium saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap artikel ini dapat membantu ataupun manfaat kepada kalian semua yang menyaksikan. Terima kasih.